Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Ya, pesan healing hari ini. Ya, Goddess ya, dewi-dewi, energi feminim. Express your divine feminine energy, embracing its magical intuition and nurturing qualities ya. Jadi pesan healing ini bukan berarti hanya untuk yang berenergi feminim ya atau perempuan aja. Tapi feminim ini energi ya, dimana energi feminim, energi dewa-dewi, energi dewi-dewi ini mengekspresikan tentang bagaimana menjaga orang-orang yang disayangi ya, bagaimana mendengarkan intuisi, menggunakan hati nurani. Nah, jadi mau maskulin, mau feminim ya, yang mungkin kalian biasanya kayak ya lebih mengutamakan egomu, mentingin egomu, lebih ke ambisi ego yang kamu dengar. Nah, hari ini untuk healing kamu ya, mungkin supaya lebih tenang ya, cobalah sambut ya, ada keajaiban ya, dimana intuisi kamu hari ini lebih kuat ya, dan juga ada jiwa memelihara ya, seperti menjaga orang-orang yang kita sayangi ya, orang-orang di sekitar kita, menjaga alam semesta. Nah, ini energi energi feminim nih ya, menjaga, menyayangi, melindungi ya, ibarat seperti seorang ibu yang melindungi, menyayangi anaknya ya. Nah, ini baik feminim maupun maskulin punya ya, sisi feminim energi itu pasti punya ya, walaupun mungkin memang lebih besar pada diri wanita ya, perempuan ya, dibanding dengan laki-laki, tapi semua ada. Nah, ini ya untuk pesan healingnya hari ini, lebih ekspresikan jiwa menjaga kamu, menyayangi ya, dimana ketika kita berbuat baik itu selalu akan berbalik ke diri sendiri ya. Ketika kita menjaga alam semesta, ketika kita menjaga orang-orang yang kita sayangi ya, merawat ya, terutama pasangan, anak, orang tua, nah itu segala kebaikan ya pastinya akan menjadi karma baik kita ya. Dan sambutlah hari ini a magical intuition ya, dimana sesuatu hal yang magic ya, ajaib ya, bahwa kamu akan mendapatkan pesan, petunjuk dari intuisimu. Nah, makanya di sini sisi feminim energi itu biasanya lebih intuitif, lebih peka ya. Makanya terkadang ada apa quotes atau pepatah ya, dimana feeling wanita itu kuat gitu ya, perasaan wanita itu intuisinya nggak pernah salah. Nah, itu ya. Nah, namun di sini feminim maupun maskulin kamu punya sisi itu ya. Maka syukuri, sambut, dan gunakan intuisi kamu ya untuk sebagai petunjuk menjalani hari ini. Oke, so kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Oke,
Yang pertama full moon, bulan purnama atau completion ya. Kalau hari ini malam nanti mungkin belum bulan purnama ya. Jadi ini lebih ke pesan secara spiritual tentang completion ya. Jika memang kamu ada tugas pekerjaan ya yang tertunda atau mesti diselesaikan ya, maka segera selesaikan ya, segera selesaikan. Atau jika sedang ada masalah yang menggantung ya, mungkin juga segera clearkan, selesaikan. Mau dibawa kemana ujungnya, coba untuk cari solusi. Karena gini, kalau kita punya tugas atau ada pekerjaan yang masih ngegantung ya, masih setengah-setengah, belum selesai, nggak segera kita selesaikan, nanti akan numpuk tugas baru lagi, kerjaan baru lagi ya. Nanti kita jadinya kalang kabut gitu. Tapi kalau kita dengan disiplin waktu menyelesaikan, ketika ada pekerjaan baru, job baru atau tugas baru, kita udah nggak kelabakan, energi kita udah siap ya. Sama halnya untuk hal-hal yang ngegantung ya, ini perlu diselesaikan ya. Iya, enggak gitu loh. Kalau iya dilanjut dengan baik gitu ya, kalau enggak ya supaya segera move on ngurusin yang lainnya ya. Biasanya tentang hubungan nih yang banyak kegantung-gantung ya, ini perlu kamu selesaikan ya. Oke, kita lanjut ya. Atau kalau kita punya nazar ya, punya janji, punya hutang, nah ini segera diselesaikan ya, supaya nggak makin nambah beban pikiran itu. Oke. Next, Milky Way perspektif. Jadi hari ini mungkin kamu akan menemui suatu atau sebuah situasi di mana kamu mempunyai sebuah pandangan yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Masing-masing berhak mempunyai pandangan yang berbeda, mempunyai opini, pendapat yang berbeda ya, mungkin dalam hal memilih sesuatu. Sekarang kan lagi musimnya mau pemilu ya. Pasti masing-masing punya pilihan sendiri, perspektif sendiri. Jangankan di tempat kerja atau circle pertemanan ya, dalam satu rumah aja punya pilihan yang berbeda. Nah, ini tergantung bagaimana kita menanggapinya. Jadi ya udah, biarkan dengan perspektif masing-masing, cara pandang masing-masing, pilihan masing-masing ya. Dan ini dalam semua aspek kehidupan ya. Dalam mungkin kita cara memandang sebuah relationship seperti pendapat kita, mungkin teman kita berbeda, atau memandang dalam memanage keuangan atau ya mengatur diri sendiri, atau bagaimana menjalankan suatu usaha, pasti punya perspektif ya yang berbeda-beda. Ya udah, hargai aja ya, dan nggak perlu untuk terus menjadi perdebatan, karena kalau perspektif itu nggak ada benar dan salah. Benar menurut kita, mungkin menurut orang lain salah ya. Menurut kita salah, menurut orang lain benar. Jadi ya cukup didengarkan. Kalau nggak nyaman ya dihindari ya, begitu saja. Dan untuk mungkin kalau misalkan berdiskusi, walaupun punya perspektif yang berbeda, tapi orangnya dewasa, orangnya cool, asik sih oke ya. Terkadang kita dihadapkan pada orang yang benar-benar tuh ngeyel gitu ya, benar-benar nggak bisa diajak diskusi, itu lebih baik nggak ya. Jadi jaga energimu, simpan energimu ya. Mungkin kamu bisa discuss atau sharing dengan yang satu frekuensi gitu ya. Terkadang beda pun nggak apa-apa kalau memang orangnya enak diajak diskusi, bertukar pendapat ya, yang akhirnya ya ujung-ujungnya memang tetap berbeda ya, tapi setidaknya discussnya itu dengan cara yang dewasa. Oke. Nah, terkadang juga dengan pasangan pun punya
perspektif yang berbeda ya. Kita hargain aja satu sama lain ya, jangan dijadikan bahan pertengkaran ya, terus akhirnya bentrok ya. Karena ya memang beda orang, beda kepala ya beda isi gitu loh. Kita cukup menghargai satu sama lain. Oke. And ya. Oke, vulnerability. Oke, ini kayak terkadang memang kita berada pada kondisi yang rentan ya. Nah, ini ya jika kamu butuh bantuan, mintalah bantuan ya. Kita nggak bisa kayak merasa kuat gitu, padahal sebenarnya dalam hati tuh rapuh ya. Tapi tentu saja mesti dengan seseorang yang amanah ya, yang benar-benar bisa kamu percaya. Dan ya setelah kamu mungkin mencoba bercerita, kamu sharing atau kamu curhat tuh kamu benar-benar merasa tenang, bukan yang malah jadi depresi gitu ya. Terkadang ya adalah ya dalam situasi ternyata nggak sesuai dengan harapan kita. Kita tuh kadang cuma butuh didengar, taunya malah dimarah-marahin gitu kan ya. Tapi kita juga nggak bisa nyalain ya. Terkadang ya orang tuh ada yang tegas, mungkin karena kitanya juga bebal kadang ya, kitanya udah salah ngeyel. Kitanya yang mungkin belum banyak pengalaman, tapi dikasih masukan sama yang lebih pengalaman, kita kadang nggak terima ya, namanya manusia ada sisi ego. Nah di sini ya kalau kamu sudah apa ya istilahnya ya, memang memutuskan untuk meminta maaf, meminta saran, nasihat atau motivasi ya, dengan resiko mau itu sependapat atau enggak ya hargai aja gitu ya, dengarkan aja. Mana yang membuat kamu nyaman kamu ambil, mana yang enggak ya udah nggak usah dipakai. Enggak, yang bikin kamu nggak nyaman nggak usah dipakai ya. Tapi tetap harus coba kamu renungkan gitu. Kadang kita di saat lagi emosi langsung denial, nggak bisa, aku nggak gitu. Nah tapi saat kita sendiri, kita renungkan lagi, kita kadang oh ya sih ada benernya gitu. Makanya jangan langsung marah-marah, jangan langsung denial ya. Jadi didengarkan aja, kan kita yang memutuskan bercerita ya. Orang lain mah nggak bisa maksa ya, kamu kenapa sih kok kayaknya kamu galau, ayo cerita. Kalau kamu nggak cerita kita nggak usah temenan lagi kan. Nggak ada yang seperti itu ya. Paling kamu mau cerita nggak, oh ya udah gitu. Tapi seringnya kan kita yang membuka apa namanya komunikasi duluan gitu loh. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Oke, Five of Swords. Wow, kenapa ada perasaan lelah? Nah, ini aku rasa pesan semestanya ini tadi ya, bahwa ada merasa rentan gitu ya. Di sini sinkron dengan energi tarotnya. Ada yang merasa lelah, merasa capek, kayak yang udah berada di titik terendah gitu ya. Kayak udah aduh yang galau banget gitu. Nah, ya ini tadi coba untuk kamu meminta bantuan, atau kalau kamu nggak siap bercerita, kamu maunya ingin sendiri dulu aja, ya udah sendiri ya. Atau kadang ada sih malah nggak pengen cerita, nggak pengen apa, pokoknya pengen sendiri. Nah kalau aku biasanya gitu ya. Lebih baik sendiri, bener-bener biar tenang gitu. Karena kalau kita cerita ke banyak orang tuh malah, kalau aku sih ya, malah sana sini beda. Ini tadi tentang perspektif ini tadi loh ya. Jadinya malah bingung. Jadi mending sendiri dulu aja, menenangkan diri, berdialog sama diri sendiri. Nah ini tadi ya, goddess ya,
divine feminine energy, bahwa hari ini ada kekuatan magic di mana intuisimu lebih kuat ya. Kamu lebih bisa mendengarkan suara hatimu dengan jernih. Nah, itu yang terbaik aku rasa ya. Sendiri berkontemplasi ya, mengisolasi diri bukan berarti berhari-hari nggak mau ketemu orang ya, at least luangkan waktu lah. Nah, itu akan benar-benar mencapai ketenangan. Di situ kamu bisa berdialog dengan diri sendiri, mendengarkan suara hati kamu ya, mengikuti petunjuk dari intuisimu. Oke. Next ya, Ace of Wands ya. Walaupun ada situasi lelah ya, tapi lelah ini nggak selalu tentang lelah pikiran, bisa juga lelah fisik. Nah, kalau lelah fisik gampang, istirahat ya, tidur siang, makan yang banyak, tidur siang, udah gitu kan. Atau kamu massage, kamu spa gitu ya. Yang berat nih kalau lelah pikiran ya kan, lelah batin. Oke, Ace of Wands. Ada hal-hal baru yang hari ini yang bisa membangkitkan semangat kamu, jadi lelahmu akan terobati ya. Bisa ini perkenalan dengan orang baru, bisa ya kamu dipertemukan dengan orang baru, atau kamu pingin sesuatu gitu ya, ternyata semesta memberikan lewat tangan seseorang gitu ya, sesuatu hal yang akhirnya bikin kamu tuh semangat lagi ya. Oke, kita lanjut. Bisa mungkin kayak teman kamu terus ngajakin ikut yuk, ikut klub ini, ikut komunitas ini gitu, atau apa ya, melakukan aktivitas yang kamu sama sekali belum pernah. Misal diajak teman kamu belajar merangkai bunga, terus ayo ikut klub sepeda yang biasanya kamu enggak pernah gitu, ayo apa hiking gitu ya, atau trekking. Terus di situ kamu ternyata ya excited gitu. Oke. Ya, Two of Swords. Nah, ini kenapa pesan healingnya tentang intuisi. Ternyata ada situasi kamu bingung. Bingung ini bisa dihadapkan pada dua pilihan. Kamu kayak nggak tahu harus milih yang mana. Bisa juga tentang sikap atau tindakan apa yang mesti kamu lakukan, atau keputusan apa yang mesti kamu ambil. Nah, makanya di sini healingnya intuisi. Oke. Next ya, Temperance, energi healing ya. Ini energi zodiak Sagittarius. Mungkin kamu zodiaknya buat Sagittarius atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Sagittarius ya. Energi healing ya. Jadi di sini lelahmu akan terobati, kemudian kesedihanmu, kegalauanmu juga akan terobati ya. Entah bagaimana cara semesta, yang jelas ke setiap orang tuh pasti dengan cara yang berbeda-beda. Nah, seperti Ace of Wands ini tadi ada pengobat. Nah, obatnya berbeda-beda setiap orang, kan nggak mungkin sama. Oke. Dan jangan lupa juga dari Temperance ini ada rezeki yang mengalir ya. Ibaratnya nih cups kamu nih, airnya itu nggak pernah surut, selalu ada, walaupun nggak sampai tumpah-tumpah, ada aja gitu ya. Makanya kalau di kartu Tarot Rider Waite itu kan angel ya, malaikat menuangkan, ada dua cawang ya, dituang satu sama lain. Nah, itu kayak ibarat rezeki itu nggak pernah surut ya, dimana semesta menyediakan apa yang kita butuhkan ya, bukan apa yang kita inginkan ya. Kalau kita mah pengennya banyak ya. Kalau kebutuhan udah jelas ya, semesta tahu apa yang lebih kamu butuhkan. Oke. Dan aku rasa juga ada hubungan yang membaik ya. Temperance ini energi recovery, ada hubungan yang membaik ya. Mau kamu konflik sama pacar, sama pasanganmu,
sama mantan, TTM, HTS atau sama temen ya, atau ada konflik di keluarga ya, ada situasi hubungan yang membaik ya. The Hangman ya, sepertinya kamu pun juga nggak terlalu banyak pergerakan hari ini ya, banyak yang ya lebih memprioritaskan beristirahat ya, mungkin juga karena hari Minggu ya, mager, lagi pada mager. Terus ya secara spiritual mungkin kamu lebih surrender aja, apa yang terjadi terjadilah, aku ikhlas, aku menerima, nggak akan aku kejar lagi, nggak akan aku memohon-mohon lagi gitu ya, lebih ke energi surrender. Oke, next kita lihat untuk love message ya. Oke, romance. Nah, aku rasa ini sinkron dengan temperance ya. Cupid's arrow strikes. Dalam percintaanmu ada situasi hubungan yang membaik ya, dimana di sini ada pesan kayaknya kamu jatuh cinta lagi kayak gitu, rasa sayangmu timbul lagi, atau kamu dipertemukan dengan seseorang yang membuat kamu jatuh cinta atau dia jatuh cinta sama kamu. Makanya di sini ada Ace of Wands ya, sesuatu hal yang menarik yang bikin kamu kok semangat lagi gitu, padahal kamu sebelumnya galau-galaunya, kamu capek, kayak males apa namanya kenal sama siapapun kayak gitu, tapi ada something yang ternyata membuat kehidupan percintaanmu hari ini tuh bikin kamu tersenyum gitu loh ya. Oke, untuk angel message atau pesan malaikat hari ini ya, tuh kan sinkron dengan temperance. The situation will improve ya, angel say situasi akan membaik, so kamu tenang aja, jangan overthinking lagi, jangan galau lagi. Situasi ini kan luas ya, banyak macamnya, situasi hubungan, situasi saldo situasi keuangan, situasi dalam pekerjaan ya, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir ya untuk afirmasi hari ini. Oke, aku ambil yang jumping. My lifetime dreams. I don't have to dream my life, as I have the power to manifest my lifetime dreams. Jadi kamu afirmasi aja ya, bahwa aku punya kekuatan untuk mewujudkan kehidupan yang seperti aku impikan, atau kehidupan yang aku impikan ya. Aku punya kekuatan untuk mewujudkan kehidupan yang aku impikan ya. Itu untuk afirmasi hari ini. Oke guys, aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.